Oke, selamat datang di Opini Gen Z. Selamat datang, semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Iya, baru-baru ini berita menghebohkan, viral di mana-mana. Berita viral apakah itu? Adalah salah satu hacker yang membobol beberapa data, baik itu dari BUMN ataupun pemerintahan. Oh gitu, yang Biorka itu. Iya, salah yang bernama Biorka. Tetapi masyarakat banyak mendukung nih. Lah kok bisa mendukung? Ya karena mungkin saking sudah tidak peduli atau kesalnya dengan sistem keamanan yang ada di negara kita. Sampai semudah itu bisa sampai dibobol. Itulah hal yang paling kecewa bagi masyarakat mungkin. Jadi mereka mendukung Biorka untuk lebih banyak membobol gitu. Yang gua tahu Biorka ini diambil dari kata salah satu nama artis. Salah satu artis yang ada di Islandia namanya Bjork. Yang kemudian diartikan bernama Biorka. Nah, awal mulanya adalah dia mengacak-acak situs resmi atau data-data resmi yang diambil oleh Biorka dan diperjualbelikan kepada masyarakat, yaitu data-data dari Telkom, dari PLN, dari Kominfo, dan dari mungkin Sekretariat Negara ya, surat menyurat. Nah, menurut pendapatmu nih tentang Biorka ini? Pendapat ya? Tadi kan banyak orang yang mendukung tuh ya. Iya. Kalau gue pribadi sama sekali nggak mendukung ya kegiatan seperti itu. Apa gunanya jadi hacker terus kita ngerusak dan tanda kutip lah ya mengacak-ngacak kemudian kita menyebarluaskan informasi pribadi orang-orang lain. Menurut gue sih itu tindakan yang sangat tidak terpuji ya. Nah tapi kalau kita lihat dari sisi keamanan memang banyak yang harus diperbaiki, terutama keamanan data. Jadi gini, keamanan aplikasi dan keamanan data itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi database dengan aplikasi itu berdiri sendiri. Kemudian antara aplikasi dan database itu ada jembatannya yang mengkoneksikan antara kedua itu. Kadang-kadang keamanan di sistem aplikasinya untuk transaksi itu bagus, tapi database-nya kurang terlindungi. Nah, bisa jadi kelemahan pada database ini yang mungkin dianggap sebagai sistem kelas 2 lah ya, yang nggak terlalu diperhatikan gitu. Ada beberapa cracker, gue sebutnya cracker ya, karena kalau hacker itu kan lebih ke arah ethical hacker. Kalau cracker itu kan dia ngerusak ya. Ngerusak dan nggak cuma hanya ngerusak sistem, tapi dia juga mengambil data lalu memperjualbelikan data itu. Jadi kalau cracker itu kebanyakan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Seperti kalau kalian pernah beli video game ya, diinstal di komputer itu kan ada cracknya. Nah itu kan sebenarnya tindakan yang tidak terpuji. Kembali ke database. Ada cracker tertentu yang mereka bisa menganalisa skema keamanan dari sistem database itu. Dan mereka bisa masuk menggunakan celah-celah tertentu. Bisa karena memang celahnya memang ada, atau mereka memanipulasi sehingga sistem melihat bahwa ini adalah suatu panggilan data yang valid, padahal itu dilakukan oleh entitas luar yang tidak ada hubungannya sama aktivitas dari perusahaan atau klien perusahaan di aplikasi tersebut. Gua melihat asumsi atau ada podcast bahwa katanya Biorka ini tuh dia tidak mengambil secara langsung gitu. Dia itu ternyata membeli di sebuah dark website yang dimana itu diperjualbelikan, kemudian Biorka ini dia menjual kembali. Ada lagi yang berasumsi adalah bahwa ini adalah pengalian isu yang ada yang pada saat ini viral tentang pembunuhan ataupun yang lainnya, kenaikan BBM dan lainnya, untuk menutupi isu-isu tersebut karena itu ada berbau politiknya juga. Nah menurut pendapatmu tuh seperti apa? Ya kalau misalnya Biorka ini sebenarnya asli hacker atau cracker atau hanya mendapatkan data dari pihak lain, itu gue juga nggak bisa memastikan ya. Tapi memang kalau hanya untuk mendapatkan data itu tidak harus kita harus membobol sistem keamanan atau membobol database dari suatu organisasi tertentu. Kita bisa mendapatkannya dengan cara menyamar ya kan, sehingga pihak organisasi tersebut mau mengeluarkan data tersebut, atau memang ada orang di dalam suatu organisasi ya yang memang dengan secara sukarela memberikan atau membocorkan data-data tersebut. Atau memang ada juga hacker yang memang bisa menembus lalu mencuri data. Kan kita pernah lihat kayak kasus kemarin yang pemilu di Amerika ya kan, bagaimana data-data user di Amerika digunakan untuk keperluan politik ya kan. Jadi memang kalau hanya untuk mendapatkan data nggak harus menghack atau mengcrack ya. Kita juga bisa beli data dan bisa juga ada benarnya. Kecuali memang si Biorka ini bisa membuktikan bahwa dirinya adalah seorang hacker. Bagaimana caranya membuktikan dia seorang hacker ya? Dia harus berhadapan dengan hacker lain gitu. Dan pada saat itu juga Biorka ini mempunyai akun Twitter dan kemudian dia mempunyai grup juga yang ada di Telegram. Pada saat Biorka ini mengacak-acak suatu sistem atau data yang ada pada pemerintahan, itu Twitter dan Telegramnya itu masih berjalan. Tapi untuk saat ini beberapa hari yang lalu pada saat gue cek dan gue lihat
melihat webnya itu ditangguhkan. Iya, memang kalau untuk website kan bisa diblokir manual kan oleh Kominfo bisa. Atau kalau misalnya di hostingnya di salah satu web hosting yang beroperasi di Indonesia kan bisa mengirimkan surat ke layanan hosting tersebut sehingga layanan hosting tersebut men-take down website itu. Kalau untuk Telegram sih, kalau grup Telegramnya kalau misalnya ada surat resmi dari pemerintah pasti Telegram juga nggak akan mau bermasalah lah ya, pasti akan mengikuti kemauan pemerintah. Jadi sekali lagi kalau pendapat gue ya, kegiatan yang dilakukan Bjorka ini adalah kegiatan yang sangat tidak terpuji ya. Itu kalau memang biasanya hacker itu bekerjanya itu silent, dia tidak show off seperti ini. Kebanyakannya tuh mereka bekerja di bawah tangan, nggak kelihatan, dan apapun aktivitas yang dia gunakan itu berhasil atau tidak digunakan untuk keperluan dia. Jadi benar-benar nggak ketahuan. Tahu-tahu data udah keluar aja. Dan biasanya itu keperluan apa ya? Untuk keperluan tertentu. Kebanyakan hacker itu dia bekerja secara individu. Kebanyakan ya, walaupun mereka bisa bergabung dengan teman-teman yang lain, tapi biasanya mereka punya kepentingan tertentu yang itu menyebabkan mereka menjadi suatu individu. Misalnya kepentingannya apa? Mereka ingin mendapatkan informasi rahasia mengenai sesuatu, atau mereka ingin tahu sesuatu gitu kan, mengetahui karakteristik misalnya demografi orang di suatu wilayah itu seperti apa, dan itu bisa dia pakai untuk menganalisa, dan analisanya itu digunakan untuk kepentingan apa ya, itu nanti tergantung siapa orang yang meminta hacker tersebut melakukan hal tersebut. Jadi nggak dia curi terus dia pamer woro-woro kemana-mana, itu biasanya sih nggak begitu. Apalagi kalau ethical hacker. Kalau ethical hacker itu biasanya ketika dia bisa membobol suatu organisasi, dia akan memberikan notifikasi, hey, kelemahannya di sini tolong diperbaiki, seperti itu. Dan biasanya sih ethical hacker ini akan mendapatkan reward juga dari perusahaan, dari organisasi tersebut. Kalau gue ya tadi balik lagi adalah setuju bahwa hacker yang benar adalah dia tidak pernah show off kepada publik. Ketika dia bisa membobol suatu data atau di pemerintahan, di karyawan swasta, ataupun bahkan di negara sekalipun, dia hanya paling meninggalkan sebuah jejak bahwa ini loh kerjaan saya. Karena apa? Ya mungkin gue bisa melihat dari film-film hacker nih, yang dimana hacker pada saat dia menghack suatu data, dia hanya meninggalkan sesuatu gitu, bahwa oh ini kerjaan hacker yang bernama ini, tapi dia tidak show off bahwa dia akan berkata-kata di dalam video ataupun seperti apa gitu. Banyak yang bilang bahwa Bjorka ini pada saat dia mengambil data, dia tujuannya tidak mencari uang sebenarnya. Mencari uang atau tidak sih kita nggak tahu ya, karena kalau gue sendiri nggak mau terlalu masuk ke dalam ranah yang kita nggak ketahui. Tapi apapun yang dia kerjakan itu tidak seperti hacker pada umumnya. Bisa saja dia dibayar oleh seseorang atau organisasi atau apapun itu yang berkepentingan untuk melakukan hal itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya mungkin untuk bisa juga pengalihan isu, tapi kita nggak pernah tahu apapun tujuannya mereka. Atau memang ada orang yang kesal dengan politik dan sebagainya, bisa aja. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi dasar mengapa seseorang hacker melakukan hal tersebut. Dan kalau menurut gue sih dia bukan hacker ya, dia lebih ke cracker, karena cracker itu merugikan. Dan banyak ya pakar-pakar yang di bidangnya ya pada bicara ya bahwa tanda kutip kenapa dia bisa tahu permasalahan yang ada di Indonesia, yang permasalahan besar gitu, hak asasi manusia dan lain-lain. Banyak yang berpendapat bahwa dia ini adalah orang Indonesia. Ya kemungkinan kalau misalnya dia seseorang yang paham apa itu gunanya kartu keluarga, ya kan, nomor KK, nomor KTP, mungkin RT RW, kelurahan dan sebagainya, kemungkinan besar dia orang Indonesia. Tapi balik lagi, dari mana dia mendapatkan data itu belum tentu dari aktivitas pembobolan data. Atau dia membeli lagi? Iya. Sekarang gini, kalau misalnya kita ada yang suka pinjol itu kan kadang kita juga, bukan kadang ya, kita kan juga menginput data gitu kan. Data KTP, foto kita dan sebagainya. Dan ketika kita punya satu akun pinjol, tiba-tiba ada pinjol-pinjol lain yang juga menawarkan kredit kepada kita. Iya. Kok tiba-tiba dia bisa mengetahui nomor telepon kita? Berarti kan data kita tersebar luas di sana sini. Mungkin antara satu pinjol dengan pinjol yang lain juga memperjualbelikan data kita. Nah, itu lagi tuh yang bermasalah ya. Nah ini yang kita harus soroti. Ini sebenarnya etis nggak kalau misalnya data kita diperjualbelikan oleh organisasi lain untuk keperluan bisnis? Ini kan nggak etis. Itu kalau kita lihat dari sisi etisnya. Jadi belum tentu dia mendapatkan data dengan membobol database Kominfo dan lain-lain sebagainya. Orang data-data kita sebar kok di akun-akun pinjol, ya kan? Seakan-akan dia berhasil membobol. Belum tentu berhasil membobol. Tapi memang ada juga beberapa kementerian ataupun institusi ataupun organisasi yang menurut gue masih rentan dalam hal pengamanan database-nya. Dan ini menjadi PR. Kenapa? Banyak database kita itu nggak dienkripsi. Harusnya database kita tuh dienkripsi loh. Kita tarik database-nya, ada field-nya tuh. Keluar dong nomornya, namanya, ininya semua itu ketika diakses oleh seseorang yang tidak memiliki otorisasi, harusnya tuh nggak boleh kebaca. Ini kan kebaca. Nomor ininya, KTP-nya sekian, namanya si ini, alamat
harusnya kalau data tersebut setidaknya bisa diakses oleh orang luar dan orang tersebut tidak punya hak untuk mengakses, data tersebut harusnya terenkripsi. Nomornya diacak, namanya cuma jadi kayak nomor-nomor. Iya, nomor 720000 gitu ya. Terencrypted gitu kan, Iya. ngacak gitu. Ngacak. Jadi orang nggak akan pernah tahu ini data siapa. Banyak loh database kita tuh yang nggak dienkripsi. Dan gue nggak tahu ya kenapa seperti itu gitu loh. Database ini sebenarnya paling krusial, paling penting loh, paling penting. Apalagi sekarang mau KTP-nya udah mau atau akan? Akan elektronik semua ya. Berarti kan harus ada satu single data center tertentu ya, satu data center terpusat lah seperti itu. Data center terpusat ini harus sangat terlindungi. Kalau enggak gimana? Apalagi nanti kan semua data-data perbankan semua akan terafiliatnya ke sana gitu, merujuk ke sana datanya. Nah, makanya sebelum kita bikin data center terpusat untuk data kependudukan, kita harus pastikan bahwa data center tersebut memiliki keamanan, setidaknya punya keamanan setingkat military grade. Harus military grade ya, karena kalau nggak military grade, waduh, bisa diacak-acak kita. Nah, gue nggak tahu ya, seandainya yang dilakukan Bjorka ini adalah suatu aktivitas yang benar hacking activity atau cracking activity, apakah sistem database-nya Kominfo dan juga yang organisasi lain itu Memperjualbelikan. harusnya mereka punya sistem keamanan yang military grade, karena ini government loh. Pemerintahnya harus lebih kuat ya. Iya, nggak bisa pakai sistem keamanan yang ecek-ecek biasa gitu, atau mungkin pikir cuma naruh database aja, udah ngakses ke situ gitu, nggak diapa-apain, database-nya cuma ya mentahan aja gitu. Gue ada contohnya bro. Contohnya itu pada saat kalau teman-teman yang punya YouTube nonton ini, teman-teman pasti pernah nonton channel-channel YouTube yang dimana dia menebak suatu nama di Ome TV. Gitu. Rata-rata orang bule pada syok, kok kamu bisa tahu, gitu loh. Saking rahasia banget data tersebut. Iya. Jadi harusnya kita juga sudah mulai berlaku seperti itu. Kenapa? Karena dengan adanya dunia yang saling terhubung ini, dengan adanya internet, lalu juga berkembang dengan adanya medsos, ya kan? Kita harus semakin ketat atau semakin giat untuk melindungi keamanan data dari masyarakat kita. Sekarang gini, kalau negara lain ya mengetahui data-data kita, mereka bisa menggunakan data-data tersebut untuk kepentingan negara tersebut loh. Iya. Misalnya gini, Setuju. gue mau masuk ke situ, gue mau jualan barang ini, data-data masyarakat itu seperti apa, demografinya lah, mulai Iya, dari setuju. kekuatan finansialnya dan sebagainya. Itu aja udah menjadi data intelijen yang luar biasa. Kita bisa menyesuaikan strategi marketing kita sesuai dengan negara tersebut. Itu luar biasa mahal sekali itu nilainya. Jadi memang sekarang kita udah nggak boleh main-main lagi dengan keamanan ini. Sama, gue pasti mengambil contoh lagi ya. Contoh lagi, iya. Salah satu hacker Indonesia yang ada di Surabaya pada saat itu bisa membobol Kementerian Sosial yang ada di Amerika Serikat, di mana dia memiliki banyak jumlah data penduduk yang ada di Amerika. Kenapa dia mempunyai data penduduk tersebut? Pada saat itu Amerika saat pandemi, kalau tidak salah atau sebelum pandemi, gue lupa beritanya, dia memberikan bantuan sosial nih kepada masyarakat yang kurang mampu yang ada di Amerika. Dan kebetulan itu disalahgunakan oleh hacker yang ada di Indonesia. Gitu, sampai-sampai dia mendapatkan dalam kurs rupiahnya hampir miliaran. Sampai-sampai FBI-nya turun dan bekerja sama dengan Polri di Indonesia untuk menangkap hacker tersebut itu. Iya. Berarti kan pentingnya sebuah data ya itu. Iya. Ketika ada suatu demografi data penduduk nih, sensus penduduk, mana yang akan mendapatkan suatu bantuan, apalagi dia dengan cara transfer atau misalkan bantuan langsung, ya kan ya, dengan menaruh link ATM atau apapun itu lah ya, untuk cara mentransferkan dananya pemerintah ke masyarakat, disalahgunakan ya, balik lagi yang ngambil bukan masyarakatnya gitu, bahwa ini gitu loh. Itu saking berbahayanya data kita tersebar dan disalahgunakan oleh kepentingan orang lain, apalagi dalam bentuk pemilu, lebih bahaya lagi. Gitu. Dan kita juga ngelihat ya betapa seriusnya Amerika Serikat sampai susah payah mau bekerja sama untuk menangkap orang ini. Iya, untuk menangkap orang ini saking sulitnya loh. Iya, karena memang mereka, jadi gini, kita lihat dari sisi Amerikanya dulu ya. Mereka sama sekali tidak main-main dengan penegakan hukum dari hal keamanan ini. Apalagi di situ sudah ada duit ngilang. Ya kan, duitnya ngilang kan? Iya. Diambil sama si hacker ini, sama si cracker ini kan? Iya. Itu dikejar sampai dunia akhirat. Ujung dunia manapun ya dikejar ya. Dikejar. Gitu. Nah, sekarang kita berani nggak seperti itu? Harusnya kita juga seperti itu loh. Tapi permasalahannya adalah dia butuh waktu berapa lama loh untuk men-tracking salah satu jaringan itu loh. Bahwa ini ternyata adalah orang Indonesia gitu. Jadi nggak sebatas tiba-tiba ini hacker dapat data, dapat dana ya kan, hilang uangnya, tiba-tiba 2 minggu kemudian atau 1 bulan atau 1 minggu kemudian ini dari Indonesia. Enggak, dia butuh waktu berbulan-bulan untuk men-tracking itu semua. Berarti kan butuh waktu yang lama untuk menangkap suatu hacker tersebut. Apalagi hacker ini licin seperti belut. Dia lebih jago dari situ
dan tidak akan ketemu gitu. Iya, dia bisa aja membuat routing tertentu ya dari satu server ke server, manipulasi route-nya. Jadi dia bisa seakan-akan dari sini lalu ketika ke-trace dari sana dia langsung mengkalkulasi ulang, memindahkan seperti itu bisa. Yang menurut gua menarik adalah Indonesia itu untuk investigasi seperti ini semuanya dikerjakan oleh polisi. Kita bedakan dengan Amerika. Amerika punya FBI. Setuju. Ya kan? Mereka punya polisi, mereka punya FBI juga loh. Nah kalau kita polisi aja ngenanganin kasus tuh banyak banget. Banyak. Udah nggak kepegang lagi takutnya. Iya. Makanya kan kita udah harus saatnya kita bikin punya lah ya. Seperti FBI itu apapun lah bentuknya di sini nanti. Cybercrime yang benar-benar dipegang oleh pemerintah tapi di luar dari pihak kepolisian. Karena polisian aja udah banyak ininya nih. Sudah banyak tugasnya gitu loh. Ditambah tugas seperti ini kan jadi bingung juga gitu loh. Mungkin seperti badan investigasi khusus yang punya wewenang seperti polisi bisa menangkap juga orang seperti dan itu kan. Dan apalagi dia punya keahlian yang benar-benar di cybercrime lebih kuat gitu ya kan. Iya. Indonesia bikin badan investigasi khusus yang untuk kasus-kasus yang memang udah nggak bisa dikerjain lagi sama Polri gitu. Karena kan Polri itu nangan kasus mulai dari tilang menilang, kasus pembunuhan, kasus apalagi sampai kasus korupsi dan sebagainya. Walaupun udah ada KPK tapi itu ujung-ujungnya polisi juga. Polisi lagi kan. Gitu kan. Saking banyaknya tugasnya kan gitu ya. Itu. Jadi memang udah saatnya kita bikin untuk satu lembaga khusus ya. Untuk kejahatan civilian itu polisi yang bertanggung jawab, untuk corruption mungkin KPK, dan untuk cybercrime dan investigasi kejahatan-kejahatan yang lain yang khusus mempunyai lembaga sendiri. Punya badan hukum sendiri, lembaga sendiri ya kan mungkin ya. Sendiri. Di bawah naungan pemerintah. Ya artinya gitu, kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu yang memang sudah di luar dari kapasitas polisi akan dilempar ke itu badan khusus itu. Semacam FBI-nya Indonesia lah seperti itu. Agar juga meringankan kinerja polisi juga lah ya. Salah satunya penipuan. Kan sekarang juga banyak tuh penipuan online, ya kan, scamming online. Nah, itu meresahkan masyarakat. Iya, jadi kalau misalnya masyarakat bisa langsung lapor ke situ dan mereka udah punya unit khusus langsung menginvestigasi siapa aja nih melakukan penipuan. Men-tracking ya. Iya, jadi kita nggak mesti nunggu sampai 8 orang dulu ya yang lapor baru bisa ditindaklanjuti. Waduh. Iya kan? Iya, soalnya ada keluhan nih dari temen katanya dia mengalami penipuan ketika melapor ya kan. Aduh, mohon maaf harus tunggu sampai 8 orang dulu ya. Gimana? Kasihan dong ini orang ini pada kena tipu semua baru bisa ditindaklanjuti hukumnya, kasus hukumnya kan gitu. Ya mungkin kita kurang tahu ya mungkin kasusnya seperti apa ya dalam itu ya. Sampai menunggu 8 orang itu ya. Iya, itu penipuan handphone. Iya. Kita nggak tahu lah mendetailnya, kita kurang tahu. Iya, kurang tahu ya, kurang lebih seperti itu. Iya, jadi kan jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai ya pokoknya ketika ada suatu kasus segeralah diproses gitu kan. Terutama yang berkaitan dengan penipuan online, scamming online ya kan, Ponzi betul. Dan sebagainya. Termasuk juga dengan kasus pencurian data ini, jual beli data masyarakat gitu kan. Data kemasyarakatan itu aset negara. Jadi kalau misalnya data itu bocor, itu negara dirugikan loh. Jadi negara dirugikan tuh nggak cuma dari korupsi doang, dari hal-hal seperti ini, pencurian data itu juga kalau mau dihitung-hitung dengan uang, itu juga udah rugi kita. Negara rugi ya dalam hal ini gitu. Jadi harus diproses ya dengan serius gitu loh. Jangan malah main pingpong sana sini terus saling nggak ngaku-ngaku gitulah. Jadi kita tuh sifatnya ada kejadian seperti ini ya. Jangan-jangan bener nih. Coba kita cek gitu ya. Kita cek, jangan malah membela diri gitu loh. Ini kan kesannya ada orang-orang pihak-pihak yang membela diri. Ya, cukup sekian. Jangan lupa teman-teman bisa subscribe channel YouTube kita, ditekan tombol like-nya, di-share video ini. Jangan lupa teman-teman bisa tekan tombol loncengnya. Kita berdua cabut and see you.